Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas video pembelajaran tentang pelajaran ilmu pengetahuan sosial SMP Negeri 19 Depok kelas 8 di semester genap. Pada semester genap ini kita akan membahas dua bab. Pertama itu adalah bab 3, keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia serta ASEAN. Pada bab ini, tujuan pembelajaran yang diharapkan kepada siswa-siswa sekalian adalah dapat menjelaskan keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam perekonomian, dapat mendeskripsikan pengaruh interaksi antar ruang terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan ASEAN, dapat menganalisis perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan internasional, dapat mendeskripsikan pengembangan ekonomi maritim dan agrikultural di Indonesia, serta terakhir dapat menjelaskan pendistribusian kembali atau redistribusi pendapatan nasional. Kalian amati gambar berikut. Dari gambar ini, kalian bisa memunculkan 5 pertanyaan atau lebih kurangnya apa saja pertanyaan yang akan timbul ketika kalian melihat atau mengamati gambar berikut. Pertanyaan yang dapat timbul dari gambar yang tadi sudah diamati oleh kalian adalah: tempat apakah ini? 2. Untuk apa peti kemas itu dikumpulkan? Dan 3. Barang apa yang terdapat dalam peti kemas? Dari 3 pertanyaan tersebut, maka akan ada jawabannya. Kurang lebih, ini adalah gambar pelabuhan di suatu daerah. Karena kita adalah negara kepulauan, maka otomatis pelabuhan banyak sekali yang ada di setiap provinsi. Kedua, di dalam peti kemas itu akan dikumpulkan barang yang akan segera dikirimkan ke tujuan yang diinginkan. Ketiga, barang yang ada di dalam peti kemas adalah pasti barang yang bernilai ekonomis. Sekarang kita akan ke pokok bahasan 1, yaitu keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan dan penawaran. Di dalam barang yang sudah didistribusikan di setiap daerah ke daerah lain, maka akan memunculkan permintaan dan penawaran. Karena kebutuhan dan permintaan dapat tercipta berdasarkan ruang, lokasi di mana seseorang berada dapat menciptakan kebutuhan dan permintaan yang berbeda. Di sini digambarkan proses terjadinya jual beli, artinya ada permintaan dan ada penawaran. Cabai yang dijual ibu ini, tomat, bawang, sayur mayur ini berasal dari suatu lokasi yang berbeda dan dapat dikumpulkan di tempatnya berdagang sehingga menciptakan permintaan dan penawaran. Berikutnya adalah wilayah di Indonesia yang memiliki potensi kekayaan sumber daya alam. Inilah yang menawarkan peluang ekonomi yang menjanjikan. Di kelas 7 sudah pernah dipelajari bahwa karena adanya perbedaan ruang, maka akan timbul perbedaan potensi dan sumber daya alam yang dimiliki akan berbeda-beda di setiap ruang. Contohnya di sini adalah Kalimantan. Kalian sudah mempelajarinya di kelas 7 bahwa Kalimantan mempunyai sumber daya alam yang berbeda dengan Sulawesi, demikian juga Maluku dan Papua. Kalian sudah melihat bahwa sumber terbesar dari Sulawesi itu antara lain adalah minyak kelapa, emas, marmer, mangan, gips, dan kayu. Dan Kalimantan merupakan sumber boksit, intan, minyak kelapa, rotan, dan karet. Kalimantan Timur kayu lapis, gas alam, cair, minyak bumi, tenun, kristal, dan timah. Papua adalah salah satu tempat terbanyak menghasilkan minyak bumi,
kayu gelondongan, kayu lapis, emas, perak, aluminium, asbes, dan tembaga. Tembaga, minyak bumi, kayu lapis, marmer, aluminium, asbes, dan kayu gelondongan. Itu semua ada di Papua. Kedua adalah pengertian pelaku. Pengertian pelaku ekonomi adalah individu atau lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi. Di dalam perekonomian, pelaku ekonomi adalah sangat dominan dalam bergeraknya kegiatan perekonomian di setiap daerah. Pelaku ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu produsen, distributor, dan konsumen. Para pelaku ekonomi memiliki berbagai peran dalam perekonomian sebagai berikut. Rumah tangga keluarga atau konsumen yang disebut RTK, rumah tangga produsen yang disebut RTP, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Tentu kalian tahu bahwa pelaku ekonomi, produsen, distributor, dan konsumen adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan, karena produsen merupakan orang yang dapat menciptakan barang, distributor adalah orang yang dapat memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain, dan konsumen adalah orang yang menikmati, membeli, dan menggunakan barang hasil produksi. Penggunaan teknologi dalam permintaan. Penggunaan dalam teknologi dalam permintaan adalah suatu hal yang sangat penting, karena di dalam teknologi permintaan merupakan salah satu wadah untuk mempermudah terjadinya kegiatan perekonomian. Perbandingan harga secara cepat, informasi mengenai suatu produk, informasi produk lain, dan kemudahan pemesanan pembayaran produk. Seperti yang kita ketahui sekarang di dalam perekonomian, harga bersaing antara satu tempat, satu toko itu dengan yang lain, itu merupakan salah satu penggunaan teknologi. Misalnya ada pembelian secara online, ada pembelian secara mandiri berupa di toko-toko, dan ada juga pembelanjaan yang siap antar. Lalu informasi mengenai suatu produk ini juga kita mendapat lebih mudah dengan penggunaan teknologi, berhubungan dengan promosi barang, promosi produk-produk suatu barang yang sudah dibuat. Untuk mendapatkan informasi, konsumen dapat melihat teknologi yang sekarang sudah biasa dan terbiasa konsumen melihatnya melalui alat teknologinya berupa HP, internet, dan lain-lain. Kemudahan pemesanan dan produk pembayaran juga merupakan salah satu faktor pendukung permintaan dan penawaran dengan menggunakan teknologi. Maka para pelaku ekonomi lebih mudah menggunakan teknologi di dalam permintaan. Permintaan adalah suatu barang yang diinginkan oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. Di dalam hubungan pelaku ekonomi itu ada hubungan pelaku ekonomi dua sektor yang akan dibuatkan atau digambarkan bagannya. Di sini rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen, ada garis panah yang menghubungkan antara rumah tangga produsen ke rumah tangga konsumen.
Sekian, terima kasih. Kali ini materi kita cukup sampai di sini. Apabila masih ada kekurangan dan masih belum jelas, nanti bisa kita jelaskan di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.